Hey guys, one, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di Awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Sun Wukong dan Wu Jing sedang mengecek pohon-pohon yang ada di hutan labirin. Wukong berkata, sepertinya memang sudah banyak sekali orang-orang yang telah sampai ke hutan labirin ini dan bertujuan untuk menemukan jantung bumi. Ukiran-ukiran di pohon itu adalah bukti nyata dan saksi bisu dari perjalanan mereka. Wukong yang melihat itu mulai agak sedikit gelisah dan kembali menemui gurunya untuk memberitahu kondisi yang sebenarnya. Tan Sanzang yang melihat muka Wukong yang lemas sudah mengerti akan hal itu, bahwa keadaan mereka saat ini masih tidaklah jelas. Bahkan Wukong berkata jika dirinya ragu apakah mereka semua mampu untuk keluar dari hutan labirin itu. Namun beda halnya dengan Tan Sanzang. Meski dihadapkan dengan situasi apapun dan bahkan tidak ada lagi jalan keluar untuk kembali, Tan Sanzang selalu percaya dengan dirinya sendiri. Karena menurutnya mereka itu beda sekali dengan para monster-monster yang sudah tersesat dan lupa akan dirinya itu. Pucuk reinkarnasi yang mendengarkan perkataan Tan Sanzang mulai kagum dengan sosok Tan Sanzang ini. Tan Sanzang percaya di mana ada niat baik, di situ pasti selalu ada jalan. Apalagi misi mereka kali ini bukanlah menyelamatkan dunia, melainkan alam semesta. Sang siput yang mendengarkan omong kosong dari Tan Sanzang berkata jika itu semua percuma. Apa yang dikatakan Tan Sanzang itu tidak ada gunanya. Karena jika mau keluar dari sini, salah satu dari kalian harus ada yang dikorbankan. Wukong yang melihat sang siput menyeramahi gurunya dan mencoba menurunkan kepercayaannya itu mulai menendang si siput itu. Namun tiba-tiba Sin pun harus berpindah terlebih dahulu ke surga, di mana pertarungan Dewa Erlang versus Roh Bumi Merah masih saja berlanjut. Pertarungan jenderal versus sosok leluhur iblis ini pun begitu sangatlah sengit, sampai-sampai keduanya menikmati baku hantam ini. Wow, bagus sekali, Aing suka dengan itu, dengan kekuatan dahsyatmu itu. Dewa Erlang yang merasakan diremehkan terus dan terus meningkatkan tekanan dan aura baku hantamnya. Sebuah serangan tombak berbaris jaring merah pun dikeluarkan oleh sang dewa. Roh Bumi yang melihat sang dewa mulai bersemangat terus memancing Dewa Erlang untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jaring-jaring merah itu pun makin rapat begitu saja dan makin kelihatan kokoh nampaknya. Cahaya merah itu pun menyala-nyala di sana. Namun bukan Roh Bumi Merah namanya jika dia tidak mampu mengatasi itu semua. Jaring-jaring tombak itu pun hancur hanya dengan tangannya saja, yang sekaligus langsung membuat itu semua pecah di sana. Dan terlihat ia pun memegang bahu dari sang dewa itu. Baju kebanggaan sang jenderal pun remuk seketika. Raut wajah Dewa Erlang pun mulai panik di sana. Rasa sakit yang mengerikan pun terasa sepertinya. Darah-darah dari Dewa Erlang pun serot, cimoci, keluar berceceran begitu saja. Dewa Erlang yang terluka parah itu dilempar ke atas oleh Roh Bumi Merah yang berniat untuk menghajar Dewa Erlang dengan satu pukulan telak di tangannya. Pukulan energi pun dikumpulkan oleh Roh Bumi Merah dan bersiap-siap untuk menghantam Dewa Erlang itu. Dan bam, pukulan keras pun diterima langsung oleh Dewa Erlang yang terluka. Namun hebatnya Jenderal Surga ini mampu menahan pukulan Roh Bumi dengan hanya satu tangannya saja. Roh Bumi Merah yang melihat tekad dan kekuatan Dewa Erlang berkata, "Hei sang dewa, kau boleh juga. Bagaimana kalau kau ikut denganku menjadi bawahanku? Dengan begitu kau akan kuampuni." Dewa Erlang yang merasa harga dirinya diinjak-injak dengan perkataan seperti itu mulai berteriak, "Anyim, jangan ngadi-ngadi loh. Seorang jenderal surga tak mungkin takut dan mengabdi dengan sosok iblis sepertimu. Aku lebih baik mati dibandingkan jadi kacung yang tak berguna," ucap Dewa Erlang yang mencoba memukul balik roh merah itu. Baku hantam mereka pun begitu sangatlah menarik, karena dari keduanya saling mengotot saja. Pukulan Dewa Erlang pun sepertinya agak sedikit geli-geli saja. Sang Roh Bumi Merah berkata, "Bunuhlah aku jika kau memang bisa." Dewa Erlang yang mendengarkan hal itu mulai memutar badannya dan memberikan tendangan memutar yang sangat keras, yang menghantam langsung ke muka Roh Bumi Merah. Namun sayangnya tendangan memutar yang melingkar itu masih belum mampu membuat Roh Bumi Merah bergeming sedikit pun dari tempatnya. Dia hanya terdiam begitu saja dan menikmati baku hantam yang aneh ini.
Roh Bumi Merah yang sebelumnya memberikan peluang untuk Dewa Erlang menghajarnya habis-habisan, kini dirinya mulai menyerang dengan pukulan-pukulan yang sangat banyak. Pukulan-pukulan itu menghajar Dewa Erlang yang terluka. Sang dewa itu tak bisa menahan dan menghindarinya. Ia hanya bisa menikmati rasa sakit yang diberikan oleh roh bumi. Roh Bumi Merah yang ingin mengakhiri baku hantam ini mulai meningkatkan aura barbarnya itu sambil menanyakan sang dewa, "Kau kira-kira ingin mati seperti apa? Atau kayak gimana?" Dewa Erlang yang ditanya seperti itu mulai mengingat perbincangannya dulu dengan Dewa Guan Yin, di mana Dewa Erlang berkata jika cita-citanya adalah ingin baku hantam dengan orang yang jauh lebih kuat darinya dan mati begitu saja. Namun sepertinya cita-cita yang diimpikan itu sebentar lagi akan menghampirinya. Lalu Shin pun berpindah lagi ke masa sekarang. "Oh begitu ya, rasakan ini jurus api meteor sang iblis kuno," ucap Roh Bumi Merah yang menghantamkan jurus gila itu kepada Dewa Erlang. Dan damn, yang membuat Dewa Erlang menutup mata dengan sebuah senyuman di sana. Serangan dahsyat itu pun langsung menimpa surga dengan sangat dahsyatnya, yang membuat surga bergetar begitu saja. Damage yang diterima pun mampu membuat bangunan surga hancur sangat luar biasa. Hahaha, sepertinya dia sudah benar-benar mati dengan begitu tenangnya. Di saat Roh Bumi Merah sudah selesai menghabisi Dewa Erlang, tiba-tiba para dewa lainnya pun muncul dari segala arah. Kakek Timur, kakek tua Barat, dan bahkan para jinggang pun siap-siap untuk baku hantam. Roh Bumi yang melihat tekad dan semangat para dewa hanya tersenyum saat melihat itu semua. Senyuman itu pun diiringi oleh sebuah kata-kata. "Wow, kalian banyak sekali ya, aku jadi takut. Tapi yang perlu kalian tahu, meski jumlah kalian itu banyak, tapi itu semua akan sia-sia di hadapanku." Para dewa yang diremehkan mulai terpancing emosinya, terutama kakek Timur dan juga kakek Barat. "Ah, ayolah gaskan saja. Anjim, sombong sekali dia. Si manusia bertanduk kayak kambing ini." Mereka pun mulai meningkatkan energi baku hantam mereka. Terlihat sang kakek Timur yang sudah semangat sekali untuk menghajar Roh Bumi Merah, karena ia ingin sekali membalaskan dendamnya terhadap Dewa Erlang dan pukulan tahu bulatnya tadi. Roh Bumi Merah yang mendengarkan itu mengatakan, "Aduh dududu, kalian tak tahu diri, kalian masih tak sadarkah? Jika kekuatan kita itu sungguh sangatlah jauh. Kalian semua hanya memiliki pangkat dewa saja, tetapi kekuatan kalian itu benar-benar tak berguna. Kalau tak percaya, monggo dicoba. Jika kalian ingin melanjutkan baku hantam ini, itu artinya aku akan menghancurkan surga dan meratakannya begitu saja." Para dewa yang mendengarkan hal itu sontak kaget dan emosi. Kakek Timur yang dari tadi ingin menghajar Roh Bumi Merah mulai melesat ingin memberikan sebuah serangan di sana. Namun di saat baru saja berdekatan, tiba-tiba kakek Timur pun merasakan aura yang sangat mengerikan dari sosok Roh Bumi Merah itu, yang tiba-tiba membuat kakek Timur itu terdiam sejenak. Ia tak menyangka jika aura yang Roh Bumi itu pancarkan begitu sangatlah dahsyat. Bahkan kakek Timur yang tak pernah menyerah pun langsung ciut dan berhenti begitu saja. Roh Bumi Merah yang tahu nyali si kakek tua sudah mulai ciut berkata, "Ayo kakek tua, bukankah kau ingin sekali membunuhku?" Kakek tua itu pun hanya terdiam membatu. Lalu Roh Bumi Merah pun memegang bahu si kakek Timur. Ia mengatakan jika dirinya tak berencana untuk menghancurkan surga dan bahkan dirinya. Roh Bumi bertujuan dengan ingin membersihkan sampah yang ada di dunia ini dan membuat dunia dari awal. Kalian semua pasti salah paham maksud kedatanganku di sini. Apa? Dalam sekejap aura membunuhnya menghilang. Lalu, apa yang kau inginkan dari surga? Aku datang ke sini hanya untuk meminjam mesin waktu surga. Apa? Mesin waktu surga. Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah lagi ke kelompok Tan Sanzang yang masih terjebak di hutan labirin itu. Mereka masih berbincang-bincang tentang pengorbanan apa yang dimaksud dari si siput itu. "Hei, katakan." Mereka pun berdebat kecil di sana. Sampai suatu ketika Tan Sanzang pun merasa ada yang aneh. Kenapa muridnya satu persatu menghilang begitu saja? Di saat Tan Sanzang yang merasa aneh itu, Tan Sanzang pun mendengar suara yang memanggil namanya. Lalu tiba-tiba, seng, cahaya putih pun muncul di sana. Cahaya itu berwarna putih yang begitu aneh. Cahaya itu mengatakan apa tujuanmu datang kemari. Tan Sanzang tahu jika sosok yang aneh itu bukanlah sosok biasa.
dan langsung memberikan salam yang sangat sopan sekali, serta mengatakan apa tujuannya dia datang kemari. "Hormatku, Sang Putih, aku datang kemari untuk mencari jantung bumi, agar semua alam semesta ini bisa terselamatkan dari semua kekacauan yang bahkan kekacauan ini tidak mampu dihadapi oleh seorang dewa." "Oh, begitu ya. Tapi apakah kau percaya kepada kebenaran langit dan bumi, ha?" "Ya, tentu saja aku percaya akan hal itu." "Kalau begitu, jika kau menginginkan jantung bumi, apakah kau bersiap untuk mengorbankan hidupmu itu?" "Tentu saja, aku sangat siap sekali." "Baguslah kalau begitu, karena akhirnya ada juga orang yang mau berkorban di tempat ini. Tan Zhang Zhang, kau akan segera menemukan jantung bumi jika kau sudah mengorbankan nyawamu itu." "Tentu saja, lakukanlah. Aku tak takut jika harus mati di sini." Lalu cahaya putih pun melesat indah menancap ke tubuh Tan Zhang Zhang yang sudah pasrah di sana. Sementara di luar sana, Wokong dan Wujing masih menanyakan bagaimana rencana mereka ke depannya. Namun anehnya, pertanyaan Wokong itu tak dijawab sama sekali oleh Tan Zhang Zhang. Wokong yang merasa ada yang aneh dengan gurunya mencoba bertanya sekali lagi, bahkan dengan nada yang sangatlah tinggi. Guru, hei, apakah kau mendengarku?" Wokong yang makin penasaran dengan kondisi gurunya yang terdiam mematung ini, mulai mencoba memeriksa pernapasan hidungnya. Yang ternyata Tan Zhang Zhang memang sudah tak memiliki nyawa lagi. Wokong pun mulai panik di sana, karena sang guru yang ia cintai terdiam begitu saja. Lalu sang siput pun berkata, "Tuh kan benar, kalau dari kalian berempat itu harus ada yang dikorbankan." Sementara itu di sisi lain jauh di surga 34, Dewa Rulai dan Tauren masih saja berdebat. "Ah, tak mungkin semua keluarga harmonisku hanyalah hayalan," ucap Tauren yang menangis. "Sabarlah Tauren, aku tahu kau adalah orang yang baik." "Sial, aku yakin kau pasti berbohong kepadaku kan?" ucap Tauren yang menyerang Dewa Rulai di sana. Hei, apa-apaan ini semua? Aku sama sekali tidak berbohong kepadamu." Dewa Rulai pun mulai mengaktifkan segel cahaya surgawinya lagi. Di saat baku hantam mereka semakin sengit saja, Dewa Rulai pun mendapatkan momen untuk menjernihkan pikiran dari Tauren ini, agar Tauren tidak berhayal di sini. Dewa Rulai yang melihat pikiran Tauren, ia pun kaget di sana, karena ia melihat manusia cahaya raksasa yang menyeramkan di hadapannya. Dan bahkan ia melihat Tan Zhang Zhang yang terdiam diri saja. Dewa Rulai yang tak mempercayai itu, ia pun kembali ke tubuhnya. Dan bingo, Tianren, Guan Yin, dan Dewa Kebajikan pun sudah ada di hadapan Dewa Rulai. Lalu tiba-tiba Xin pun berpindah ke surga. Roh bumi merah sedang bergerak ke suatu tempat dengan KG Timur. Mereka sepertinya sedang menuju mesin waktu itu. Kuil yang pernah diterobos saja kui oleh Dewa Rulai terlihat di sana. Akhirnya mesin waktu yang menyimpan semua sejarah dari abad kekosongan sampai sekarang sudah ada di dekatnya. "Hei Patua, apakah kau tidak mau ikut denganku? Masuklah ke dalam kastil itu." Kakek tua timur mengatakan, "Apa yang sebenarnya kau rencanakan?" Roh bumi mengatakan dia hanya ingin mencari tahu letak jantung bumi itu berada. "Tapi tunggu sebelumnya, sebelum kau masuk maka kau akan dihadang oleh salah satu penjaga di sana, yang otomatis akan menghajar siapa saja yang berani menghadapinya." "Oh begitu ya." Sosok mengerikan pun muncul di hadapan roh bumi merah. Sosok mengerikan itu pun menghilang dengan sangatlah mudah di hadapan roh bumi merah ini setelah dipegang oleh roh bumi itu. Lalu mereka pun memasuki ruangan kastil itu dan berhasil menemukan mesin waktu yang diinginkan oleh roh bumi merah. Roh bumi merah menanyakan kepada kakek tua kenapa mesin waktu ini terlihat sangatlah rusak. Kakek tua menjelaskan jika waktu itu ada Dewa Rulai yang menggunakan dan mengakibatkan kerusakan di sana. Begitu ya. Sungguh kalian para dewa tak berguna. Hei, kakek tua, sebaiknya kau pergi dulu. Kau tak punya urusan di sini. Lalu kakek timur pun keluar dari ruangan itu. Roh bumi merah pun mulai mengelus-ngelus mesin waktu itu sambil memujuknya untuk membantunya mencari jantung bumi berada. Kemudian mesin waktu itu pun menyala di sana dan menarik roh bumi merah ke dalamnya. Roh bumi merah pun mulai memasuki ruangan itu. Lalu ia pun melihat jantung bumi di depannya itu. Tempat jantung bumi berada itu ada di tempat yang dikelilingi bongkahan es yang menghimpitnya. Dan roh bumi mulai kesenangan di sana. Di saat roh bumi mulai kesenangan, tiba-tiba tangan-tangan aneh pun bermunculan mencengkram tubuh dari roh bumi merah, yang diiringi munculnya portal hitam di sana.
yang membuat roh merah tertarik begitu saja. Tangan-tangan itu mampu membuat kekuatan roh bumi terkunci dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara itu, di sisi lain, di surga 34, Dewa Rulai yang sudah berhasil ditemukan oleh Tianren, Dewa Guan Yin dan juga Dewa Kebajikan mulai saling tatap-tatapan. "Hei Tianren, kenapa kau ada di sini?" ucap Tauren yang sangat sedang kesal, sambil menyerang dengan aura biru yang menggebu-gebu. Tianren yang mulai emosi diajak baku hantam mulai melakukan perlawanan, dan baku hantam antara dua dewa kembar itu pun tak bisa dihindari lagi. Jual beli serangan pun terjadi di sana. Baku hantam mereka pun sungguh sangat luar biasa, bahkan mampu membuat Dewa Rulai terpental begitu saja dari hanya tekanan dan aura yang mereka berdua ciptakan. Bahkan bebatuan yang ada di sekitarnya tergores semua. Dewa Guan Yin yang melihat Dewa Rulai terjatuh mencoba membangunkan Dewa Rulai yang terjatuh itu. "Hei, bagaimana kau bisa ada di sini?" Ceritanya akan sangat panjang sekali. Lebih baik ayo kita pergi, Rulai. "Hei Guan Yin, lihatlah batu besar itu." Dewa Guan Yin yang melihat itu baru ngeh jika batu-batu itu tergores gara-gara baku hantam dari kedua dewa kembar itu. Pertarungan dahsyat itu pun masih saja berlanjut, di mana Tianren yang terus menyalahkan Tauren karena Tauren selalu menjadi orang yang sangat menyebalkan. "Apa katamu? Kau itu bodoh. Kaulah yang menyebalkan," ucap Tauren yang tak terima. Lalu mereka pun terus saling menyerang satu sama lainnya. Pertarungan baku hantam dewa kembar ini pun benar-benarlah bukan pertarungan baku hantam kaleng-kaleng. Tauren yang kesal mulai menggunakan cahaya ilahi yang muncul di punggungnya, yang bersinar bulat-bulat di sana. Cahaya ilahi itu pun mampu membuka portal kemana saja, yang membuat Tauren dapat menghindari serangan dari berbagai arah. Tauren yang lincah mampu membuat serangan tahu bulat dadakan dengan sangat mudahnya. Akan tetapi tidak semudah itu, Perguso. Tubuh Tianren yang buncit itu pun mampu menahan dan bahkan mementalkan serangan Tauren itu, yang membuat Tauren mengeluarkan darah keperawanannya di sana. Para dewa yang menonton melihat ajang baku hantam ini hanya bisa terpaku melihat baku hantam mereka. Wah, pertarungan yang luar biasa. Tapi tak ada waktu lagi. Ayo kita pergi dari tempat ini. Di saat Dewa Guan Yin dan Dewa Rulai akan cabut, Dewa Kebajikan malah terus melihat baku hantam itu. Ia sedang memikirkan baku hantam antara Tauren dan Tianren itu bukanlah baku hantam kaleng-kaleng. Kekuatan mereka berdua mampu membuat Dewa Rulai saja kesulitan. Di saat Dewa Kebajikan akan cabut dari tempat itu, tiba-tiba Tianren yang melihat itu berteriak, "Hei ayah, kau mau kemana? Jangan pernah tinggalkan aku sendirian," ucap Tianren yang bersedih sambil mengarahkan kedua tangannya itu. Dewa Kebajikan yang tertangkap tidak bisa melakukan apa-apa. "Hei, apa yang kau lakukan?" Dewa Rulai dan Dewa Guan Yin pun kaget di sana. Lalu tiba-tiba Xin pun berpindah lagi ke kerajaan naga laut timur, di mana Chubaji dan Ausek telah kembali. Terlihat juga para pasukan Asura yang dipimpin oleh Sumo akan segera pergi. Sumo mengatakan, "Sang Raja Naga Laut Timur, aku sudah menepati janji ayahku ya." Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.